Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rahimahullah an-nasiha al-ashirah al-ihtimam bil lughah al-arabiyyah fata'khudhu min al-lughati al-arabiyyah ma yastaqimu bihi lisanuka wa ma ta'rifu bihi irtibatul ma'ani. Nasihat yang ke-10, al-ihtimam bil lughah al-arabiyyah. Nah, ini diantara nasihat Syekh Muqbil untuk para penuntut ilmu agar perhatian dengan bahasa Arab, ya, punya perhatian terhadap bahasa Arab itu sangatlah penting. Kata beliau, engkau ambil pelajaran bahasa Arab itu sebatas takaran yang dengannya engkau bisa meluruskan lisanmu, dan dengannya engkau bisa mengenali hubungan makna-makna dalam bahasa Arab. Ini diantara nasihat beliau bagi para penuntut ilmu agar punya ihtimam bil lughah al-arabiyyah. Nasihat yang seperti ini sangatlah penting ya ikhwan ya tullabal ilm. Kadang kita menjumpai sebagian orang yang sudah di Indonesia ini mendapatkan laqab ustaz, ya, sudah digelari ustaz, tapi tidak pandai terhadap al-arabiyyah, belepotan bahasa Arabnya tadi, apalagi dalam bab nahwu dan sharaf, sehingga dalam memahami makna yang terkandung dalam bahasa Arab tersebut penuh dengan ketimpangan. Si Abdul Razak mana? Oh, kades. Karena Syekhuna rahimahullah kama arafnahu anhu yahussu wa yushajji'u at-tullaba ala ta'allumil lughah al-arabiyyah. Kata beliau, dulu Syekhuna, yaitu Syekh Muqbil, sebagaimana yang kami kenali dari beliau, beliau senantiasa memotivasi, menyemangati para penuntut ilmu untuk mempelajari bahasa Arab, la siyama ilmu nahwi, terlebih lagi ilmu bahasa Arab dalam bab ilmu nahwu. Ilmu bahasa Arab itu terdiri dari 12 cabang ilmu. Ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada badi', ada ma'ani, bayan, dan semisalnya, ya. Dan yang paling penting dalam ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Bahkan sebagian salaf diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab itu karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi SAW berbahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, sehingga untuk memahami hadis, memahami Al-Quran, memahami buku-buku para ulama dibutuhkan ilmu bahasa Arab. Sehingga insya Allah ta'ala semakin pandai orang dalam bahasa Arab, kalau dia rajin dalam membaca, ilmunya biasanya semakin mateng karena dia faham. Orang yang tidak pandai bahasa Arab males baca, ya benar, males, karena dia tidak ngerti bahasa Arab. Lihat kitab-kitab kayak gini pening pala dia, stres, males baca. Makanya kadang sebagian orang itu kalau dakwah pakai buku terjemahan karena nggak ngerti kajian buku terjemahan. Makanya kalau sekarang ya ikhwan, kalau anak pribadi enggak terlalu bangga, enggak terlalu kagum ngeliatin orang, oh ini dipanggil ustad, ini sebagai pimpinan pondok pesantren, mudir pondok pesantren, pengelola pondok pesantren.
Ana katakan ya ikhwan ya tulabul ilm, sebagian orang-orang yang berdakwah di lingkungan salafi, di lingkungan salafiyin, seandainya dilakukan sertifikasi, ya walaupun gelarnya S1, S2, ada yang SOS, ada yang MPD, ya kadang cuman gelar doang, syahadatuz zur, saksi dusta. Kenapa? Ya dia dakwah, dia ngajar, dia pun tidak bisa bahasa Arab, tidak ngerti buku-buku para ulama. Kalau disodorkan buku para ulama, bacanya belepotan. Gimana mau dakwah yang seperti ini? Ini urusan syariat. Lihat kata beliau, fakana yurakkizu ala ta'allumin nahwi. Dulu Syekh Muqbil yurakkiz untuk belajar ilmu nahwu, memfokuskan untuk belajar ilmu nahwu. Wa yushajji' alaih, dan menyemangati untuk belajar ilmu nahwu. Wa yas'alu da'iman fil i'rabat wal masail an-nahwiyyah. Bahkan sering Syekh Muqbil bertanya tentang i'rab, tentang masalah-masalah ilmu nahwu. Wa katsirun minal i'rabat wal fawaid fi abwabin nahwi hafidnaha min durusi al-'amah. Kata Syekh Adil, banyak sekali i'rab faedah-faedah dalam bab nahwu kita hafal dari pelajaran-pelajaran Syekh Muqbil. Contoh, di daras Syekh Muqbil menyampaikan pelajaran. Ini pelajaran Sahih Bukhari ya ikhwan. Tiba-tiba melewati hadis riwayat dari Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Tiba-tiba Syekh Muqbil bertanya kepada para tulab, misalkan an fulan an Syu'bah, hal ra'aitum Syu'bah, apakah kalian melihat Syu'bah? Sebagian nggak ada yang tahu. Ketika nggak ada yang ajazu anil jawab, nggak mampu jawab, kemudian Syekh Muqbil mengatakan, ro'a dalam bahasa Arab terkadang bermakna alima, ya enggak? Bermakna alima, maknanya hal alimtum Syu'bah, apakah kalian tahu tentang Syu'bah? Seperti itu. Likasrati ma kana yas'al fi ilmin nahwi, dikarenakan seringnya Syekh Muqbil bertanya tentang ilmu nahwu tadi. Wa minhu al-i'rab, di antaranya adalah bab i'rab. Wa hatta fi ghairi dars, bahkan selain pelajaran juga sering Syekh Muqbil bertanya dalam bab ilmu nahwu. Wa fi khurujihi minal masjid ba'da al-'asri wa ghairihi, wa fi rihalatihi wa fi ghairiha, ketika beliau keluar dari masjid pada asar, ketika rihala perjalanan beliau. Wa kana yas'alu katsiran 'anil i'rabat wa ghairiha min masailin nahw. Beliau sering bertanya tentang i'rab dan yang selainnya dari ilmu-ilmu masail ilmu nahwu. Hatta ahbabna ilman nahw, sampai kami pun menyukai ilmu nahwu. Nah ini ya ikhwan, apa yang dibilang sama Syekh rahimahullah, atau apa yang dilakukan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sering bertanya kepada para penuntut ilmu tentang nahwu, tentang ini segala macam, itu memotivasi, ya, memotivasi para penuntut ilmu. Sama ketika sang ustadz digencarkan kajian kitab, para jamaah pun akan semangat kajian kitab. Tapi kalau kajian kita digencarkan tematik, kajian tematik itu ya ikhwan, mohon maaf kalau anda mau bayangkan atau gambarkan, atau dauro yang tablik akbar undang ustaz dari luar, kalau cuma sekedar seperti itu tak ubahnya ibarat cuma sekedar icip-icip. Tahu icip-icip saja, manfaatnya itu sedikit, ya. Yang ngantuk banyak, yang gini banyak, biaya besar loh biayanya, sekali orang tabligh akbar itu biayanya besar untuk konsumsi segala macam. Nah yang seperti itu
ada manfaat tapi sedikit. Namun kalau belajar terus menerus, mengkaji kitab, dan ini nasihat untuk para ikhwan, para penuntut ilmu, metode tercepat belajar bahasa Arab itu bukan dengan hadir di kajian di sana dibuka ilmu nahwu, di sana dibuka ilmu nahwu, sudah. Nggak usah. Kalau menurut ana habis waktu antum. Ya. Di sana dibuka ada kajian seminggu sekali Durus Logo, berangkat antum kajian sana. Di sana dibuka Muyasar seminggu sekali, berangkat antum kajian ke sana. Di sana dibuka Ajrumiyah, berangkat. Tidak akan bisa. Bukannya mau membanggakan Darul Hadis, antum kalau pengen belajar ilmu nahwu, pengen belajar cepat bisa, ikuti saja di Darul Hadis ini tadi. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu tidak akan antum bisa belajar bahasa sampai mati. Anak katakan, mohon maaf, ini sudah pengalaman, sampai mati, sampai beranak pinak antum tidak akan bisa bahasa Arab kalau antum cuma bisa teori. Faham kholi? Terus gimana? Antum belajar teori, terus antum ikut kajian kitab. Itu saja kuncinya, ikut kajian kitab. Tadi kan anda baca al-ihtimamu bil arabiyyati. Kenapa dibaca bil arabiyyati? Oh, karena kemasukan huruf ba, jar. Itu prakteknya. Nggak ada dokter itu, nggak ada praktek lapangan, iya pada antum dulu ada praktek? Nggak ada. Itu dokter Vicky, seorang dokter, nggak ada praktek terapis, itu kan terapis, ada. Ya intinya ada praktek kan. Semua ilmu itu butuh praktek, nggak ada teori. Nah, kalau cuma teori, makanya anda bilang termasuk kesalahan dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab, belajar teori terus. Nggak usah lah, habis waktu. Antum habis waktu. Makanya nasihat kepada ikhwan-ikhwan yang di Palembang yang ingin belajar bahasa Arab, duduk di majelis ini. Sabar. Lo dokter Vicky ini tahun berapa antum? Tinggal 1 orang lah. Jangan lihat sekarang. Banyak ikhwan ngomong, dokter Vicky itu lah macamnya nih. Bisonian. Salut kami. Bukan salut, ente yang malas. Dia lihat tiap pagi. Tiap hari belajarannya pelongok, enggak ada bawa kitab. Sehingga apa yang antum lihat di buku dokter Vicky itu, apa yang anda baca nih diikuti, denger ke karena syekhuna rahimahullah, diorek-orek. Mana yang diterjemahkan, ditulis terjemahannya. Jangan dipandang sehari, pandang 10 hari, pandang sebulan, pandang setahun, pandang sekian tahun. Tahu-tahu udah bisa baca. Hasilnya dari mana? Dari sehari. Antum melihat juga kita-kita yang seperti ini tadi, Masya Allah ya Ustadz, kok bisonian? Itu anda bilang tadi. Jangan dipandang bertahun-tahun, sehari ketemu sehari ke sehari jadi sepekan jadi 2 pekan jadi sebulan terus 2 bulan 3 bulan jadi setahun 2 tahun, mentok 8 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Orang itu pengennya belajar bahasa Arab 8 tahun anda bilang. Dari 8 tahun antum cuma belajar bahasa Arab lah pengen kayak kita ini. Oh, mana kita aja, bukan kita aja belajar tiap hari. Terus gimana? Ya belajar saja, berjalan waktu. Antum udah kayak dokter Vicky, berjalan udah 4 tahun lebih, nggak terasa. Tiap subuh itu kalau dikumpulkan tiap subuh sudah setara dengan orang mondok fokus selama 2 tahun. Cuma butuh ilmu nahwu itu butuh praktek gitu loh, butuh kejelian. Lihat anak membaca likathrati ma kana yas'alu fi ilmin nahwi. Kenapa dibaca likathrati ma? Kenapa enggak baca likathratin ma? Itu ada kaedahnya. Kalau antum sudah belajar ilmu nahwu, antum kan ngerti. Bukti anak tanya sama dokter Vicky. Likathrati ma kana yas'alu fi ilmin nahwi. Kenapa dokter Vicky? Mana bacanya likathrati ma, bukan likathratin ma. Karena mudhaf ilaih. Kemana mudhaf ilaihnya? Kema. Difahami? Ma itu isim. Itu dari mana dapat ilmu seperti ini? Nah, itu belajar tadi, butuh proses. Nindak, karena sebagian orang sebentar saja pengen jadi ulama. Jadi tidak usah. Kalau anak pikir mau belajar, nah ini nasihat Abu Zainul, antum pengen belajar ilmu nahwu, tidak usah jauh-jauh. Mau ke
ke pojok sana, pojok sini. Antum taklim, ambil kitab, cari fotokopi, ikuti pelajaran di sini. Nggak bisa privat. Serius. Itu sama bahaya dengan ilmu nyetir mobil. Anak kasih gambaran setir mobil. Kalau antum rajin nyetir bisa. Cuma kalau teori injak kopling, sudahnya masukkan gigi, angkat pelan-pelan, tinjak gas, itu teori. Nggak pernah untuk praktekkan. Pas masuk kan nombor pagar tuh. Tapi kalau untuk praktekkan itu makan bisa. Lihat ikhwan-ikhwan yang belajar sama anak tuh banyak, ya banyak, nggak kehitung, banyak sekali. Orang yang belajar muter-muter, pindah ke sana, pindah ke kajian, itu semua udah pernah belajar sama anak, udah nggak kehitung. Rata-rata bahkan mau dibilang, bahkan yang belajar nahwu ini, bahkan sebagian ustadz pun pernah. Nggak ada yang sukses semua. Ya, kalau cuma teori-teori butuh kejelian. Hatta ahbabna ilman nahwu wajtahadna fi, sampai kami pun menyukai ilmu nahwu dan kami bersungguh-sungguh padanya. Wadarasna fi, kami belajar, wadarasna fihi, kami juga ajarkan. Ini juga menguatkan, belajar mengajarkan. Akhdan binasaihi rahimahullah, dalam rangka mengambil faedah nasihat dari Syekh Muqbil. Kana yaqul, Syekh Muqbil dulu mengatakan, man yuhibbu ayyastafid falyudarris ikhwanahu. Ini nasihat yang senantiasa selalu ana tancapkan dalam diri ana pribadi, ya ikhwan. Syekhuna rahimahullah taala Abdurrahman Al-Adani juga sering menyampaikan seperti ini. Dan juga Syekh Muqbil rahimahullah taala, man ahabba ayyastafid falyudarris ikhwanahu. Siapa yang ingin dapat faedah, ajarkan ke teman-temannya. Nah, ini yang membuat kita tidak bosan, ikhwan. Ya. Jadi kalau kok Ustadz cuma ngajar sedikit, cuma 2 orang, karena tujuan kami ngajar itu bukan untuk orang banyak. Min ajli an nastafid minal kutub allati darasna, dalam rangka untuk mengambil faedah dari kitab yang kami ajarkan. Contoh seperti ini, kita dapat faedah ucapan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil mengatakan, man ahabba ayyastafid falyudarris ikhwanahu. Siapa yang ingin dapat faedah, ajarkan kepada temannya. Wa kana yudarris bi nafsihi fi syarah Ibnu Aqil wa ghairihi. Bahkan dulu Syekh Muqbil mengajarkan syarah Ibnu Aqil, wastafada minhu tullabuhu al-qudama. Bahkan murid-murid beliau yang senior mengambil faedah. Wa barrazu fin nahwi, menonjol mereka dalam ilmu nahwu. Wa kana fi nasaihi litullabil ilmi la yuhmil an-nusha bil arabiyyah, bil lughatil arabiyyah. Bahkan termasuk nasihat beliau terhadap para penuntut ilmu agar tidak menyepelekan nasihat untuk belajar bahasa Arab. Wal lughah al arabiyyah lughatul Quran wal ahadits. Bahasa Arab itu adalah bahasa Quran dan bahasa ahadis. Fa'alal muslim ayyahtam biha wa yuqaddimuha wa yughlibuha ala ghairiha minal lughat. Maka sendaknya wajib bagi seorang muslim untuk perhatian terhadap bahasa Arab. Dia mendahulukannya dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Walil asaf asbaha katsirun min madaris al-muslimin wa abnaihim yahtammuna bi ghairil lughatil arabiyyah aktsar minal lughatil arabiyyah. Yang sangat disayangkan, banyak dari sekolah-sekolah kaum muslimin dan banyak dari anak-anak kaum muslimin, mereka lebih perhatian dengan bahasa non-Arab melebihi bahasa Arab. Fa asbaha lil lughah al-injiliziyah hissatun kulla yaumin. Bahkan pelajaran bahasa Arab memiliki mata pelajaran setiap hari. Walil lughah al-arabiyyah hissatani aw thalathun fil usbu'. Sedangkan pelajaran bahasa Arab itu mata pelajarannya cuma sepekan, tuh paling 2 kali, 3 kali, 4 kali. Fa ilallahil mushtaka, hanya kepada Allah tempat mengeluh, tempat mengadu. Wala mani'a ayata'allam ba'dhu abna'il muslimin syai'an minal lughatil ukhra. Enggak masalah sebenarnya sih sebagian anak-anak kaum muslimin untuk mempelajari bahasa lain selain bahasa Arab. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit ayata'allam al-lugha as-suryaniyah, lughatul yahud.
Sebagaimana dulu Nabi SAW memerintahkan Zaid ibn Thabit untuk belajar bahasa Suryaniyah, yaitu bahasa orang-orang Yahudi. Bahasa Suryaniyah itu memang ada, ya, bahasa orang-orang Yahudi, bukan bahasanya siapa? Pak Gufron itu, ya. Likai ya'man makrahum, supaya dia Nabi SAW merasa aman dari makar mereka, selamat dari makarnya orang-orang Yahudi, sehingga dipelajari bahasa orang-orang Yahudi. Lakin la tuqarrir ala jami'i abna'il muslimin, akan tetapi jangan engkau tekankan, ya, patokkan, bebankan kepada seluruh anak-anak kaum muslimin, wa taj'al madatan liman la yaghrab fiha, sehingga engkau jadikan mata pelajaran bagi orang-orang yang tidak menyukai bahasa non Arab ini tadi. Wa alaihim ayyahtammu bil lughah al arabiyyah lughatil Qur'anil Karim, maka wajib bagi mereka untuk perhatian dengan bahasa Arab, lughatil Qur'anil Karim. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Lihat cara bacanya tadi apa? Ayyahtammu bil arabiyyah lughatil Qur'anil Karim. Itu ada kaidahnya, ya kawan. Tidak sembarang baca seperti itu, ya. Wal yushabji'u wal yahussu abna'al muslimin ala ta'allumiha, hendaklah mereka memotivasi, menyemangati anak-anak kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Antum anak-anak tahfidzul Quran, kalau antum belajar bahasa Arab itu lebih memudahkan untuk menghafal. Kata beliau, fatalibul ilmi yahtaju jiddan lil lughatil arabiyyah fabiha tu'raf al-ma'ani ma'anil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah. Seorang penuntut ilmu sangat butuh sekali terhadap bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab bisa dikenali makna-makna Al-Qur'anul Karim dan makna-makna sunnah nabawiyah. Antum dengan bahasa Arab, antum akan tahu makna Al-Quran tersebut, sehingga ketika antum baca Al-Quran antum faham maknanya. Wa biha yastaqimu lisanuka fin nutqi, dan dengan bahasa Arab itu lisannya antum akan bagus dalam pengucapannya, ngomongnya benar. Ana kallamtu fulan atau takallamtu ma'ahu, bukan ngomongnya ana kalam mudir, ya. Itu orang Indonesia, orang Bangladesh, ya. Ana zahab ila suq maafi, katanya. Ayo kacau pokoknya, ya. Makanya kalau ada orang, kaum kemana antum mau belajar bahasa Arab, sebenarnya Yaman. Ana di Saudi aja Ustaz. Minim kan ana di Saudi itu, kecuali di kuliah, di kampus. Kalau selain kampus kayaknya minim. Sebagian kawan-kawan yang Yaman sekarang di Saudi, bahasa Arabnya udah berubah, ya, enggak bahasa Arab anu lagi, karena kondisi. Kalau belajar bahasa Arab Yaman asli antum ketemu sama orang-orang Yaman. Wa biha tashul 'alaikal buhuth wal ma'ani fi jami'il funun, dengan bahasa Arab tersebut akan mudah bagimu untuk membahas dan juga mencari makna-makna dalam setiap bidang ilmu, ilmu fikih, ilmu mustalah, ilmu bab tauhid, bab segala macam ilmu dengan bahasa Arab tadi mudah. Falyahtam tullabul ilmi syar'i bil lughatil arabiyyah, hendaknya para penuntut ilmu punya ihtimam terhadap bahasa Arab. Wa hadza walhamdulillah hasilun fi duwaril hadis, ini alhamdulillah terjadi, ada di markiz duwarul hadis wa markiz ahli sunnah, dan juga markiz-markiz ahli sunnah yang lain. Fayabqa talib fatratan fa idza huwa yutqin ghaira kitabin min kitabin nahwi, ya. Sehingga tatkala seorang talib berdiam beberapa saat di markiz tersebut, ternyata tiba-tiba dia sudah bisa memutkinkan lebih dari satu kitab dari kitab-kitab nahwu. Ghairu kitabin itu lebih dari satu kitab dari kitab nahwu. Wa rubbama hafidha al-manzumat wal alfiyah, terkadang dia hafal manzumat dalam ilmu nahwu. Apa saja contohnya? Al-Imriti itu bab nahwu. Contoh yang lain selain Imriti apa? Mulhatul I'rab karya Al-Hariri. Contoh yang lain Alfiyah Ibnu Malik. Wa antaha min syarh Ibnu Aqil,
Selesai dari syarah Ibnu Aqil. Wa hadza mimma yu'inuhu 'alal muwasalah fi talabil ilmi syar'i wa fahmi syara' wal masail al-ilmiyah. Ini mempelajari kitab-kitab bahasa Arab ini tadi, kitab-kitab nahwu tadi, membantu dia untuk berlanjut dalam menuntut ilmu syar'i dan memahami syariat serta masalah-masalah ilmiah. Nah, ini tadi ikhwan nasihat anak kepada antum, waktu masih ada ya, jangan terlewatkan. Ana sering ngomong sama ikhwan, tolong jangan sampai antum punya tekad gitu loh. Tekadnya apa? Kalau bisa saya itu generasi ini, ayo bisa. Ya, jangan udah ketemu generasi bawah. Nah, ini generasi murid angkatan pertama itu sudah kelar. Ya, kata Pak Wahid itu, kami belajar bahasa Arab itu cuman Siko yang berhasil, Firhan. Ya. Oh, bukannya mau bangga-bangga ya. Yang belajar bahasa Arab dengan kita boleh antum uji, tes. Ya, itu tadi. Nah, mereka itu Durusulu kalau jilid 3 khatam. Mungkin satu-satunya majelis yang menghatamkan Durusulu jilid 1 sampai jilid 1 buku itu ada di tempat kita. Yang lain kadang putus ya. Ini penting ilmu nahwu. Belajar dari sekarang, ya belajar terus ya, manfaatkan waktu untuk belajar, kemudian diikuti kajian-kajian kitab seperti ini. Kalau cuma sekedar teori-teori khalifah, kalau cuma sekedar teori tidak akan bisa. Perhatian bertahun-tahun kayak gitu tidak akan bisa. Kemudian bab yang berikutnya, subhanallah ikhwan, di sini bab yang berikutnya ini bab yang sangat-sangat insyaallah penting ya. Ini butuh waktu, insyaallah mungkin akan kita lanjut nanti setelah anak pulang dari safar, apa mungkin hari Senin atau ini bab sangat penting sekali. Bab dalam masalah rihla fi talabil ilmi, rihla dalam menuntut ilmu ya. Nanti Syekh menyebutkan contoh-contoh markiz-markiz yang dijadikan tempat rihla, seperti Darul Hadis di Ma'bar, Darul Hadis di Mafraq Khubaysh tempat Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Darul Hadis tempat Syekh Utsman As-Salimi, Darul Hadis di Fiyush ya. Di sini disebutkan juga, beliau mencontohkan empat marokis Darul Hadis, dan insyaallah nanti akan ana tambahkan marokis yang lain yang ada di negeri Yaman ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Untuk yang poin ini insyaallah nanti ana persiapkan dulu, karena kita punya buku rujukannya yaitu As-Sutur Az-Zahabiyah karya Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Bamusa. Kita akan sebutkan marokis Darul Hadis yang ada di negeri Yaman, dan juga tempat-tempat yang sempat kita kunjungi dari marokis Darul Hadis yang ada di negeri Yaman dan buah dari markis tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.